Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini bukan sekedar persoalan teknis perpajakan, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi para pekerja. Pasalnya JHT merupakan dana yang dikumpulkan selama bertahun-tahun sebagai jaminan saat pensiun atau ketika kehilangan pekerjaan. Lantas, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan prinsip keadilan dan seperti apa seharusnya negara memperlakukan dana perlindungan pekerja? Kita membahasnya bersama dengan Direktur Indonesian Tax Care, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Selamat malam, Pak Basuki. Bagaimana Anda menilai kebijakan ini? Sebenarnya kebijakan yang baru atau sebenarnya kebijakan yang sudah ada hanya penegasan karena masyarakat belum begitu paham atau bagaimana? Ini sebenarnya sudah lama berlaku ya. Jadi memang yang jadi masalah sosialisasi tentang pajak itu sangat minim ya. Jadi memang kalau dari hasil kajian kita memang ada semacam unsur-unsur apakah ini sebuah kesengajaan. Jadi pajak ini tersembunyi. Jadi sebenarnya kita akan menganut prinsip self-assessment, di mana kesadaran pajak ini harus menjadi pokok. Self-assessment itu adalah membangun kesadaran supaya masyarakat itu bisa menjalankan kewajiban pajaknya. Tapi dalam prakteknya semakin kesini kok semakin sulit ya masyarakat menjalankan kewajibannya. Dan fungsi sosialisasi, kepatuhan, termasuk juga edukasi pajak itu nggak jalan. Termasuk ya salah satu contohnya ya terkait pesangon dan jaminan hari tua ini. Itu kan masyarakat tidak tahu. Jadi banyak masyarakat itu saat menerima uang pesangon itu bisa dipotong bisa 5%. Itu ada tarif progresif yang semakin besar penghasilannya dia, maka semakin besar tarif pajaknya. Nah seperti ini, jadi masyarakat sendiri ini kan dianggap tidak adil. Saya selalu mengatakan bahwa pajak itu dikenakan atas nilai selisih lebih dari sebuah apakah transaksi, apakah penghasilan. Nah ini kan pesangon ini atas penghasilan yang diterima bagi orang-orang yang sudah selesai. Mereka hanya dari penghasilan untuk hidup. Jadi bukan ada selisih lebih di sini. Kenapa harus pajak ini kok begitu masifnya, begitu gencarnya? Jadi kayak tidak ada negara itu tidak bisa melindungi rakyatnya. Jadi begitu kejamnya, apa aja kalau bisa dikenain pajak gitu. Jadi rancangan pembuat kebijakan ini hanya berpikir apa yang harus saya kenakan, transaksi apa, kegiatan apa yang harus dikenakan pajak. Jadi ini yang harus pemerintah melakukan evaluasi. Janganlah masyarakat ini terus dikejar-kejar. Karena kita ini dari 83 sampai saat ini 40 tahun lebih kita membangun pajak. Apa yang kita dapat? Ini yang harus dipertanyakan. Kita tidak dapat apa-apa. Yang ada adalah hutang yang mencapai ribuan triliun yang turun kepada anak cucu. Kemudian apa? Sumber-sumber alam kita. Kemana itu sumber alam? Dijarah habis-habisan dan tidak kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan kesejahteraan, penguatan ekonomi. Sulit mencari lapangan kerja. Belum lagi apa yang semua ditransaksikan. Sampai yang namanya kuliah di universitas negeri itu bisa mencapai puluhan juta. Jadi bagaimana mengelola negara seperti ini? Itu loh yang terjadi di negeri ini. Semua ditransaksikan, semua ditarifkan. Jadi rakyat ini menanggung beban apa saja, hampir semua. Mulai dari hutang, APBN, anggaran. Termasuk listrik, apa semua itu. Ya, Pak Basuki. Ini yang jadi masalah. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya juga nanti mengajak Anda ya, mendengar untuk ikut bergabung sama dengan kami di 0215869000 atau SMS di 0811806543. Yang cukup menarik ya. Tapi kalau begitu akhirnya kembali pada pertanyaan yang mendasar, Pak Basuki. Apa sebenarnya pajak itu, Pak Basuki? Apakah pajak itu memang benar-benar sebagai sumber pemasukan utama di negara kita? Ya, kalau menurut saya, kebetulan saya kan lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan ilmu perpajakan. Saya melihat ada yang salah. Jadi banyak kaidah-kaidah ilmu pajak, prinsip-prinsip perpajakan, itu yang dilanggar. Jadi begini kalau saya lihat,
sistem pajak kita yang dibangun itu kan awalnya sekitar 83-an ya, saat reformasi pajak menggantikan minyak yang waktu itu kita sudah semakin menurun sampai akhirnya habis minyak kita keluarkan dari OPEC. Nah, akhirnya di situ pemerintah mencari apa yang kira-kira sumber bisa memberikan pemasukan bagi anggaran. Akhirnya pajak. Nah, saat pajak itu dibangun, itu ternyata memberikan sebuah pemasukan yang bisa menutup anggaran, dan dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, ini dianggap sebuah prestasi. Jadi mereka hanya berpikir tentang sebuah penerimaan yang bisa menutup APBN, dan ini dianggap prestasi. Padahal ada satu hal yang harus mereka perhatikan adalah prinsip bahwa pajak ini harus dijaga yang namanya potensi kepatuhan masyarakat. Potensi kepatuhan masyarakat itu apa? Kita punya yang namanya suatu sistem budaya. Kita punya yang namanya kesadaran di masyarakat. Nah, budaya ini yang harus dijaga. Tapi dengan bahasa pajak yang dianggap target, akhirnya itu yang dijual oleh pembuat kebijakan seolah-olah pajak ini sebuah prestasi, sehingga apa? Semua ditutup dengan pajak gitu loh. Sehingga apa? Pemerintah lupa kepada yang namanya BUMN. BUMN itu harus untung, harus profit. Sumber alam itu harus untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk juga yang namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Itu harus meningkat. Bukan pajak terus ditarik, tapi sumber daya kita, kemampuan daya saing kita, produk kita itu tidak meningkat. Ini salah. Jadi inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Akhirnya negeri ini terjebak oleh situasi. Terjebak oleh situasi apa? Bahwa pajak itu sebuah pencapaian target, sehingga inilah yang dijual oleh negara, oleh pembuat kebijakan untuk apa? Untuk menarik yang namanya pinjaman luar negeri. Itulah yang akhirnya kita terjebak. Akhirnya sekarang ini kedaulatan kita terancam, di mana sumber-sumber alam kita dikuasai oleh orang-orang atau negara-negara lain, orang-orang negara lain, tidak kembali kepada rakyat, gitu. Ya, nah, tapi ini yang saya, ya. Begini, Pak Basuki, tapi kalau Anda katakan bahwa pemerintah terlena dengan slogan bahwa ini adalah mengumpulkan pajak ada sebuah prestasi, pertanyaan masyarakat kecil kan gampang, Pak Basuki. Kalau memang demikian, mengapa ada kalangan tertentu ya seolah bebas pajak? Kan kita tahu ada beberapa kalangan yang pajaknya mereka dibayari oleh negara lewat APBN, kan? Kok iya, karena pajak ini diartikan target, sehingga pajak kita tidak punya yang namanya tolak ukur, tidak punya yang namanya standar, tidak punya yang namanya kita mau dibawa kemana dengan target-target itu. Ini yang saya minta kepada pemerintah untuk membuat sebuah arah yang jelas. Makanya bulan November 2025 saya rapat dengar pendapat dengan Komisi 11. Pemerintah harus melakukan reformasi pajak, harus menyusun sebuah arah yang jelas. Bukan pajak itu ditarik kemudian dipakai seenak-enaknya, apalagi dengan anggota DPR yang pamer jalan-jalan ke luar negeri, kemudian mereka flexing apa segala macam. Itu duit rakyat. Sedangkan di sisi lain rakyat sudah bayar pajak. Yang namanya kita membuat izin, kita kuliah sampai kita semua ditarifin, gitu. Jadi kemana pajak kita ini? Bukan begitu caranya. Pajak itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang, seenak-enaknya nggak boleh. Harus kembali kepada rakyat. Pajak yang dikembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan-penguatan, itulah yang akan menumbuhkan potensi-potensi pajak baru. Jadi pajak ini harus dievaluasi total kalau menurut saya. Ya, makanya sekarang ini kita sudah hilang dari yang namanya prinsip self-assessment. Pajak ini lebih mengarah kepada official assessment. Jadi bahasanya satu, bayar atau kalian akan menghadapi hukuman atau pidana atau mungkin denda yang berlipat-lipat kali. Itu yang terjadi. Yeah. Jadi sekarang kita tidak punya ukuran. Pemerintah ini bisa sewenang-wenang, seperti misalkan kamu tidak bayar pajak, kamu tidak bisa isi bensin atau pertalite, kamu harus isi Pertamax atau
polisi melakukan razia-razia di pom bensin misalkan begitu. Ini sesuatu yang kalau menurut saya sudah kelewat batas. Dan ini harus ada semacam kepedulian dari organisasi, dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena ada yang salah dalam membangun sistem pajak kita. Jangan pemerintah zolim pada rakyat. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti Anda memang menilai bahwa memang ada ketidakadilan ya dalam pemungutan pajak, karena seolah pajak hanya untuk rakyat tertentu atau rakyat kecil saja, sementara yang besar-besar itu kadang-kadang bebas pajak karena dibayar oleh APBN gitu kan. Nah, pertanyaannya selama ini bagaimana pemerintah itu mengelola pajak? Ya itu, bahasa pajak itu bahasa target, itu yang salah. Pajak ini apalagi dengan prinsip social assessment, pajak bukan target. Harus ada kajian yang mendalam. Berapa sih titik optimum pajak kita? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pajak ini menyasar kepada orang-orang kecil. Kita ini bagaimana banyak orang-orang konglomerat, bagaimana pengusaha-pengusaha besar, kemudian koruptor bisa menyimpan uang atau menimbun aset luar biasa. Pejabat-pejabat kita, dan itu bisa lolos pajaknya. Saya banyak melakukan sebuah diskusi dengan asosiasi motor apa-apa, hampir rata-rata mereka tidak bayar pajak. Ini kan sesuatu yang sesuatu yang aneh gitu loh. Bagaimana rakyat kecil terus dikejar dengan pajak, dengan bahasa undang-undang, sedangkan yang kaya-kaya ini bisa lolos. Bagaimana perusahaan-perusahaan grup multinasional yang besar-besar itu dibentengi dengan konsultan, dengan advokat-advokat yang kuat, yang punya keahlian dengan bayaran mahal untuk melindungi mereka. Sehingga mereka bisa mengurangi pajak. Dengan rakyat baru naik sedikit, baru merintis usaha, itu sudah datangi orang pajak. Ini sesuatu yang salah. Kenapa? Karena target ini yang harus dihapus. Baik. Pajak bukan target. Iya, Pak Basuki. Pajak harus mengedepankan keadilan. Kita libatkan pendengar ya Pak Basuki ya. Sudah ada sama-sama lulusan UI nih Pak. Ada Pak Okta di Cilengsi. Silakan Pak Okta. Assalamualaikum Bang Yudin. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum Pak Basuki. Jadi gini ya. Satu alamat nih ya. Iya. Kita ngomong sederhana aja. Kemana tuh di pajak? Dikorupsikan. Itu aja masa biar keroknya. Nggak ada, kalau pajak benar Pak, sejahtera rakyat dari dulu Pak, dari dulu. Akhirnya kesalahannya cuma di koruptor, kesalahannya tembak mati depan anak bininya, selesai. Ini kan kayak dibiarin kemarin duit pajak kita, apapun dulu waktu saya merokok saya kena pajak dulu ya, saya udah berhenti merokok, beli ini kena pajak, beli itu beli pajak, tapi kemana duitnya? Kalau pajak itu benar, sudah sejahtera kita Pak Basuki, sudah sejahtera ini negara gede nih. Iya. Kemana orang mana sekarang saya tanya tetangga saya banyak tuh, kenapa motor nggak bayar pajak? Buat apa? Gue dikorupsi nanti. Banyak tuh bodong mati pajak nggak bayar, karena ngapain gue bayar pajak, nggak ada gunanya. Banyak yang bilang gitu. Akibat motornya nggak sehat, mati nggak itu perlu pajak. Artinya kenapa? Masalahnya pemerintah nggak mau memberantas korupsi dan keronya itu. Kemana duit pajak itu? Dimakan pejabat-pejabat kan? Tapi nggak mau ditembak, mati di pejabat depan anak bini, tembak dia depan anak bininya, selesai. Jadi saya mau bilang, sama kiamat sampai kiamat nggak bakal beres negara ini. Harus ada pemimpin kejam dan harus tembak mati koruptor depan anak bini baru beres. Segala diskusi, seminar ini bohong kosong semuanya. Duit pajak kita dimakan. Buat saya juga kalau jujur saya punya mobil, saya nggak punya mobil, saya nggak mau bayar pajak. Buat apa? Enak di pejabatnya koruptor semua. Demikian, sampai Om. Iya. Semangat. Baik, gimana tuh? Iya. Mungkin tambahan pertanyaan nanti sambil menanggapi Pak Okta yang dari pertanyaan saya, menurut hitung-hitungan Anda, Pak Basuki, memang bisa nggak sih Indonesia memenuhi anggaran atau memenuhi rumah tangga Indonesia ini tanpa pajak yang memajaki rakyat kecil? Oh, sangat bisa. Indonesia negara yang sangat-sangat kaya. Bukan kaya, sangat kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Jadi ini ya. Jadi begini, kayak tadi Pak Okta, ini marah. Rakyat tuh marah. Karena apa?
saya selalu bertanya, salah rakyat ini apa sih? Kok harus diperes seperti ini hanya dengan bahasa apa? Tetapkan undang-undang selesai. Sekarang siapa yang tidak bisa menetapkan? Negara loh. Makanya begini, kita ini tadi Pak Okta kan bilang beli ini saya nggak mau bayar. Jangan, karena kalau kita tidak bayar pajak, maka kita sama juga melawan negara. Jadi oknum-oknum ini bergerak di lapangan, mereka yang ada di pikiran itu hanya target. Kenakan aja pajak sedikit tingginya, pemeriksaan, SP2DK, tekan terus sampai rakyat itu mau, perusahaan itu mau bangkrut, mau terbebani pajak, mau apa, mereka nggak peduli kok. Itu yang bahasa pajak itu mengerikan di situ. Nah, saat rakyat ini sudah stres, akhirnya mereka memohon, menghambat, tolonglah Pak, tolonglah, baru di situ terjadilah negosiasi. Jadi korupsi ini bergerak di balik kepentingan-kepentingan negara. Itu yang KPK, lembaga-lembaga pengawas itu tidak bisa menyentuh. Tertutup pajak ini. Jadi apa ya? Pajak ini menjadi sebuah ilmu yang sulit ditembus. Karena semua bermain, siapapun yang masuk ke dalam, mereka tidak bisa mengungkap penyimpangan. Kita tahu 349 triliun itu udah jelas-jelas ditemukan PPATK, tapi tidak bisa tersentuh. Kasus Gayus, Rafael Alun, semua tenggelamkan saja, politis ininya, selesai. Makanya solusinya apa sih sekarang ini? Solusinya ya rakyat harus bersama-sama. Jangan kita hanya memprotes, melawan, jangan. Karena negara, di balik ini negara, oknum-oknum ini berlindung di balik kepentingan negara. Coba kita bersatu, Intak siaplah untuk menjadi wadahnya. Kita lakukanlah jalur-jalur hukum. Kita mengirim ke seluruh anggota DPR bahwa sekarang ini pajak ini mengerikan. Saya sampaikan seperti itu. Dan negeri ini terancam, kedaulatan NKRI itu karena sumber alam kita habis, dijarah habis-habisan, dan itu kita tidak tahu. Sedangkan rakyat sih dibebankan berbagai beban, termasuk pajak ini luar biasa. Sampai sekarang namanya, saya baca ini tadi apa, sepeda mau dikenakan pajak. Kemudian apa itu? Jadi ide-ide itu tidak ada. Kayak semacam apa, konsepnya konsep preman gitu. Akhirnya yang saya selalu bilang, sistem pajak kita menjadikan orang harus jahat. Kayak tadi kan Pak Okta cerita, saya kalau punya mobil saya nggak mau bayar pajak. Ya sekarang bagaimana kalau cara seperti itu kan sangat juga menimbulkan sebuah konflik nantinya. Orang bisa dipenjarakan. Sekarang orang dipenjarakan itu salah apa? Dia bukan seorang kriminal, dia bukan yang melanggar hukum. Dia memprotes. Makanya kalau menurut saya, kita memprotes dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Lakukan gugatan, judicial review, lakukan yang namanya sampaikan kepada DPR. Jadi kita harus bersatu kalau menurut saya seperti itu. Jangan kita boikot, jangan gini, karena itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah barunya di mana? Ya itu akan mempengaruhi APBN, sehingga ekonomi kita nanti akan terpuruk, akan terjadi krisis, dan akhirnya rakyat sendiri yang kena. Seperti itu loh. Jadi saya sendiri mendatangi Mahfud MD, saya sampaikan harus ada solusi. Ayo sama-sama kita cari jalan itu. Jangan membuat fatwa. Pemerintah nggak peduli untuk merubah, karena sudah ditetapkan undang-undang, selesai. Rakyat tinggal tekan. Itu yang terjadi. Kondisi yang sekarang ini. Kalau toh protes, kita lihat yang namanya MUI. Saya waktu itu sampaikan ke MUI, ada caranya. Tapi ternyata saya tidak diterima. MUI pakai dosen dari mana itu? Para Madinah atau siapa? Dan langsung berhubungan dengan Dirjen Pajak. Akhirnya tenggelam lagi kasus ini. Tidak ada perbaikan signifikan. Seperti misalkan juga zakat. Para ulama, orang-orang dari lembaga Islam mengusulkan zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Ternyata apa yang diharapkan? Zakat ini menjadi unsur biaya, bukan pengurang pajak, tapi menjadi unsur biaya yang boleh
dijadikan biaya. Untuk apa? Untuk menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dikenakan pajak gitu loh. Tapi bukan menjadi pengurang dari unsur pajak gitu loh. Ini kan akal-akalan. Kenapa? Karena bahasa target gitu loh. Yang terjadi seperti itu. Ya, saya sapa ada pendengar kembali. Ada Pak Putra di Sumatera Utara dan Pak Harmin di Langkat. Silakan Pak Putra. Ya, Assalamualaikum, Pak Basuki. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Iya, pastinya Pak Basuki ini mengenai tentang transparansi, akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola pajak kita. Ini memang nggak ada parameter ukurannya gitu. Tadi Pak apa bilang MUI sudah lakukan, tidak punya standar ya, ukuran. Iya, bahkan DPR. Ini rutinitas kita yang memang masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini kan membayar pajak pastinya kan untuk mendapat pajaknya itu kembali lagi ke kegiatan mereka dengan jalan yang bagus, pendidikan anggaran 20% merata pada rakyat. Tapi ini yang nggak terjadi loh Pak Basuki gitu loh. Apa maksudnya Pak Bromo mengatakan APBN untuk pendidikan saja 20%, ya, sehingga standar mutu sekolah dari TK sampai SMA wajib belajar itu harus gratis. Tetapi yang ditujukan Pak Prabowo adalah mendirikan sekolah Garuda di bawah naungan beliau, kan begitu. Semua fasilitas, semua mutu pendidikan itu standar presiden dengan Kemensosnya. Sekarang kembali ke daerah yang pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Enggak bagus tuh mutunya dengan sekolah Garuda Nasional, kan sudah jomplang, sudah terjadi sudah terjadi tandingan begitu antara sekolah di bawah Pak Presiden dengan sekolah yang Kemendikti sendiri dalam anggaran 20%. Itu sudah pelanggaran yang Presiden lakukan terhadap APBN di sektor pendidikan. Sekarang apa bedanya lagi sih Pak Basuki? Jalan di kampung, di desa, kecamatan, bahkan di provinsi, bahkan jalan itu sebenarnya nggak boleh komersil. Standar mutunya harus A1, kualitas 1 gitu. Yang kualitas betonnya nggak berlubang, berapa. Itu harus masyarakat dapatkan. Bukankah warga desa itu juga warga negara Indonesia secara warga pusat? Sekarang kan warga pusat yang ada di ring 1 kan kita hanya tahu menteri, ya kan, wakil presiden, hanya itu aja. Pun di ibu kota negara. Sehingga warga desa yang tadinya rajin bayar pajak PPN, PPH, dan sebagainya, nggak merasakan bahwasanya di orang kampung itu juga merasakan fasilitas yang presiden rasakan di ibu kota negara, misalkan begitu, di Jakarta misalkan. Yang terakhir Pak, saya pikir yang tadi untuk memboikot itu, ya memang kita nggak kehendaki. Tetapi kalau masyarakat ini sudah mengalami kejenuhan yang terus-menerus dengan tadi pengapaan korupsi tidak jelas, perpajakan juga kita tidak transparan, ada kong kali kong antara petugas pajak, bea cukai dan sebagainya. Ya tinggal menunggu waktu kita ini aja runtuh Pak. Nggak usah menunggu 2045 lah, 2030 itu yang kemarin dikampanyekan Pak Prabowo itu akan terjadi. Ya sekarang BUMN sebagai pengelola kekayaan alam kita itu kan pabrik gitu loh Pak. BUMN itu pabrik seharusnya. Tapi karena ada anak perusahaan dan cucu cicitnya yang memang bermain, yang tidak melaporkan ke negara, kita ngutang terus ke IMF, ke World Bank. Ini kan apa lagi nih? Negara kok ngutang terus gitu loh. Apa fungsi Menteri Keuangan dan BI dan sebagainya? 3 hal ini menurut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Armin. Waalaikumsalam. Iya. Pak Armin di Langkat. Iya, Pak Armin dia itu. Iya Pak Basuki dari Langkat. Satu-satunya ini. Kalau saya simpulkan Pak, dari semua penjelasan pendengar tadi, saya berani mengatakan berarti negara kita ini mirip seperti uang setan dimakan hantu, karena tidak terarah Pak. Oh gitu ya. Iya. Jombang dengan kata-kata mendiang Pak Soekarno. Andai ku jual ke negara Indonesia ini 25 tahun rakyat bisa kuasih makan, nggak bekerja orang itu setetes keringat pun. Berarti luar biasa Indonesia ini kayaknya ya. Jadi untuk miskinnya kok luar biasa juga nih. Kemana nih? Inilah makanya bilang Pak Kuta tadi, aku kalau beli mobil nggak mau bayar pajak. Itu sebenarnya kata marah, karena tanpa jalan mobil nggak bisa jalan kan gitu. Cuma apa-apa juga dimakan. Makanya orang yang mati gara-gara lubang berjalan itu loh Pak. Itu karena orang nggak survei ke bawah tuh. Tiap hari tuh ada yang mati tuh gara-gara lubang berjalan. Rebutan jalan yang bagus.
kan nasihat kita itu antara provinsi Lampung sana kemari ke Sumatera, tangki sama ALS tabrakan satu gerbong mati itu, tangkinya habis. Itu kenapa? Nasihat itu gubernurnya kemana itu matanya? Oke, mudah-mudahan ya sadar bilang kita tidak mimpi apa ini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan antara Pak Putra dan Armin tadi. Jadi gitu. Jadi saya lihat sistem pajak kita itu rapuh. Rapuhnya apa? Pertama, kita mengabaikan prinsip self-assessment. Self-assessment itu adalah membangun kesadaran. Rakyat Indonesia itu sangat-sangat penurut sebenarnya. Bukan orang yang mudah terpancing, mudah untuk terprovokasi dan lain sebagainya. Cenderung nurut. Itulah potensi besar yang sekarang dirusak oleh ambisi dari petugas-petugas pajak, ambisi dari pembuat kebijakan untuk mengeruk uang sebesar-besarnya. Berapa sih yang diinginkan? Semaksimal mungkin. Rakyat mau makan, mau susah, mau apa. Pembuat kebijakan tidak pernah peduli seperti itu. Ini yang harus, siapa sekarang yang harus peduli ini? Yang kedua, pajak kita tidak punya arah yang jelas. Padahal jelas. Dalam undang-undang dikatakan pajak itu adalah untuk apa? Pemerataan, pendistribusian, sistem pajak harus sederhana, memberantas korupsi, apa, dan lain sebagainya. Itu ada 13 poin apa-apa. Dan apa? Satu hal, bahwa pajak harus membangun sebuah kemandirian bangsa. Menciptakan sebuah kemandirian bangsa yang kalau kita terjemahkan, tidak lagi bergantung kepada utang luar negeri. Kan seperti itu. Jadi bagaimana dari pajak itu anak-anak bangsa ini bisa mengolah sumber-sumber kekayaan alam secara mandiri untuk apa? Untuk bersaing di kompetisi dunia internasional. Tapi kita dijarah habis-habisan menjadi bangsa yang tidak punya harga diri gitu loh. Akhirnya terus ditekan. Makanya kalau saya tadi mengatakan jangan kita lakukan yang namanya memperkeruh suasana menjadi semacam boikot, tolak pajak, karena ada cara lain yang kita bisa lakukan. Kita melakukan program yang namanya program perlindungan pajak. Kita lindungi masyarakat, pengusaha yang mendapat tekanan dari oknum-oknum. Karena di KPP ini sangat-sangat mengerikan. Orang pajak itu tanpa nurani bisa menekan perusahaan-perusahaan dengan dalih aturan undang-undang, dengan dalih ini berdasar. Jadi dicari terus kelemahannya. Bukan menguji kepatuhan, tapi lebih mencari-cari kesalahan. Itu yang terjadi. Makanya kita lakukan upaya-upaya untuk apa? Memberikan semacam pendampingan, edukasi, perlindungan kepada pengusaha-pengusaha. Banyak yang hampir bangkrut, yang udah nggak punya uang, masih tekan terus. Nah ini yang harus kita cegah. Dan Intak ini membuka posko-posko pengaduan. Jadi kita mengundang masyarakat untuk, ayo kita buka posko-posko pengaduan. Supaya apa? Supaya pajak ini ada kontrol. Jangan lagi terus rakyat ini terus ditekan dengan melanggar hak-hak rakyat. Ini yang harus dicegah. Kemudian apa? Pembuat kebijakan juga harus berpikir bahwa pajak harus memberikan penguatan. Penguatan ini macam-macam. Bisa dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, bisa juga dalam bentuk produk-produk Indonesia supaya bisa bersaing. Termasuk juga problem-problem atas negeri ini seperti polusi, seperti sampah. Ini kan harusnya dari pajak sehingga bisa terkelola. Ya seperti sampah. Bagaimana di DKI ini sampah sudah sulit untuk dibuang. Harusnya ada semacam daur ulang. Nah, daur ulang ini kan harus diberdayakan melalui apa? Ya melalui pajak. Sebenarnya tidak susah kalau mau, tapi kan masalahnya ini kan siapa yang mau peduli untuk membangun yang namanya sebuah mental seperti ini. Akhirnya kita ini menjadi negara yang menjadi negara menjadi pasar bebas, menjadi orang-orang yang menjadi konsumtif. Kemudian kita juga
masyarakat tidak mampu bersaing dan lain sebagainya gitu. Sekolah pun juga menjadi sekolah yang transaksional. Baik. Banyak itu kan sekolah-sekolah ya double degree yang apa dengan bayaran sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Ini udah sulit kita untuk bersaing nantinya itu. Ya, saya kembali, Pak Basuki, saya kembali ke tadi awal ya, bahwa memang ini sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah ada dari dulu. Tapi bagaimana agar masyarakat memahami dan tidak salah tafsir nih isu pajak 5% atas JHT, pesangon ataupun THR yang saat ini masih diperbincangkan? Ya, ini kan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama ya mungkin harus merubah lah, bahwa sebenarnya pemerintah ini kan pajak ini bisa ya bisa tidak, artinya tergantung kepada tadi targetnya. Kalau pajak masih diartikan target, maka pajak nanti akan bersifat tekanan seperti itu. Tapi kalau masyarakat pemerintah itu pajak itu harus lebih kepada keadilan. Titik optimum berapa yang harus saya kenakan kepada masyarakat? Tentu pemerintah juga tidak akan terus mengejar. Nah, saat tidak mengejar, petugas-petugas pajak di lapangan pun tidak begitu masif untuk menekan masyarakat. Ini yang menentukan adalah pembuat kebijakan. Sehingga misalkan pesangon itu kan dari dulu memang sudah ditetapkan bahwa sudah lama itu untuk di bawah 50 juta dibebaskan, sedangkan yang 50 juta itu kan tarifnya progresif, kan seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang pensiun yang di mana pesangon itu untuk hidup di akhir tua itu masih juga dipajaki, padahal itu kan tidak untuk hidup sehari-hari lah. Itu harusnya dibebaskan saja. Karena itu akan menimbulkan bukan hanya ketidakadilan. Sebenarnya itu pemerintah rugi loh dengan dikenakan pajak. Karena apa? Karena ekonomi rakyat kan jadi terhambat. Perputaran uang jadi juga distribusi pendapatan, distribusi barang segala macam itu terhambat. Sebenarnya bebaskan saja. Kecuali untuk misalkan yang besar, tapi itu juga tarifnya jangan sampai mencekik gitu lah. Hanya untuk orang-orang tingkatan direksi atau orang-orang yang memang punya pesangon yang besar itu yang dikenakan. Seperti itu, jangan menyasar kepada orang kecil. Jadi gambarannya seperti itu. Jangan pemerintah terus mencari-cari sebuah ide bahwa ini demi kepastian hukum, kayak kemarin Strava kan. Kita harus menyamakan dengan aplikasi lain. Nah, bisa-bisa saja, tetepin aja yang namanya kebijakan pembebasan atau memberikan fasilitas atas ini karena ini dibebaskan saja dulu sampai dia tumbuh berkembang dulu. Usaha-usaha UKM atau usaha-usaha yang masih kecil lah itu. Biarkan mereka berkembang dulu. Seperti itulah. Sangat mudah sebenarnya. Oke. Gitu. Pak Basuki, terima kasih ya sudah bersama dengan kami di kesempatan malam ini. Selamat malam ya. Pak Basuki Widodo. Malam. Iya, kembali. Makasih ya. Oke.